Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah masalah sosial dan kemiskinan dengan anggota Saya Supiani, saya Muladari, Saya Pertigo. saya Elsa Maria. di sini kami akan meneliti tentang tempat pembuangan air sampah. Tunggu dulu, sebelum kita beralih ke pengertian TPA sama pembahasan kita, kayaknya nggak adil dong kalau misalnya kelompok 1 itu udah ngasih tahu apa sih alasannya untuk ngambil tema TPAS ini. Karena lokasi TPA yang tidak terlalu jauh alias masih dalam lingkup di wilayah Medan, tepatnya itu di Medan Marelan. Secara yang kita tahu, TPA itu kan tempat pembuangan akhir sampah yang dimana semua sampah-sampah itu jatuhnya ke situ semua. Jadi kelompok 1 tuh penasaran gimana cara pengelolaan yang dilakukan oleh TPA tersebut. Nah, jadi kelompok 1 tuh penasaran apa sih masalah-masalah yang ditimbulkan, apakah masalahnya beneran ada atau sebenarnya tuh nggak ada. Jadi oleh karena itu kelompok 1 mengambil tema TPAS itu karena alasan tersebut. Sebelum berlanjut ke videonya, kita harus tahu dulu dong TPA itu apa sih? Menurut Suliawati dan kawan-kawan, tempat pembuangan akhir sampah atau TPA merupakan tempat yang dimana itu merupakan tempat akhir daripada sampah ataupun pengelolaan daripada sampah tersebut. Pengelolaannya itu diawali dengan sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Jadi tempat pembuangan akhir ini merupakan tempat di mana berkumpulnya sampah-sampah dari berbagai kota, dan tempat pembuangan akhir ini dibangun untuk tujuan itu agar lingkungan itu tidak tercemar dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar. Jadi fasilitas TPA itu ada alat berat, terus timbangan sampah, mobil tangki air, solar. Jadi sampah yang masuk ke TPA ini dari seluruh kecamatan Kota Medan. Kecamatan Kota Medan itu ada 21 kecamatan, dan tempat penampungan akhir hanya di satu titik ini saja. Jadi sampah itu masuk, ditimbang, setelah ditimbang dibuang ke lantai curah, ke lubang, kemudian diangkat ke ekskavator, terus sampah itu dipapar dengan bulldozer gitu. Kendala kita mungkin cuaca ya. Kalau dia hujan susah armada sampah itu untuk naik becek. Karena permukaan dasar kita ini sampah itu ditimbun tanah, batu, jadi kalau dia hujan mungkin lembek. Jadi kita agak terkendala di jalan aja sih.
pengolahan alat berat. Iya. Itu kan alat berat mengoperasikan sampah sungai sampah itu. Mana ya? Orang yang membuang rapih, perawatannya kamu ya, perawatannya ada, kita mesti bawa cakar-cakar, sapu-sapu, jadi alat lestari. Nah, yang berserakan sampah ini kan kita masih ada tiga kan, alat-alatnya kan, berserakan ya, itu ada alatnya. Ya sebenarnya ada, jadi sementara ini pakai yang ada dulu, pala-pala, ya. Ini kan ya kurang, karena kan sampah sekali masuk 20 ribu ton satu hari. Jadi ya caranya ya kita sendiri lah yang mengatur. Kendalanya ya paling jalanan licin lah yang licin. Kalau hujan licin lah jalan tapi kalau udah panas ya inilah asap lagi karena asap asap lagi lebih parah. Asap kan itu kan sampah itu kan bawah itu kan 15 meter. Wah, kecil enggak ya kalau udah dekat lah kita bersentuhan langsung dengan gas panas itu kan bahaya itu ya itu ya bahaya, cuma untuk sejauh ini ya nggak ada orang yang mati tanpa boleh bilang karena ya bukan dibiarkan bukan berarti kita ada cara itu dan seperti di sana udah ke sana udah pernah kenal sana kan bakal dibuat tempat sampah mana tuh yang namanya yang itu kan belum ada nih kayak gitu. Sekarang kan orang itu gas Ya keluar gitu. ya biar nanti makin tinggi makin lagi memanfaatkan kalau bisa jadi pembangkit listrik. Nah itu gas itu untuk ada juga. Lalu selanjutnya informan kami yaitu masyarakat, yang dimana seorang ibu-ibu penjual makanan di daerah TPAS tersebut. Namun sayangnya kami lupa menanyakan nama ibu itu tersebut. Yang dimana dari pernyataan ibu itu tersebut terdapat dampak yang dihadapi oleh ibu itu sebagai masyarakat yang tinggal di daerah TPAS tersebut, yaitu jika musim hujan, jalanan di sekitaran TPS itu akan becek dikarenakan pasti dilewati oleh kendaraan umum seperti truk besar. Selain jalanan becek, juga gunung-gunung sampah yang di dekat tempat tinggal ibu itu, jika hujan baunya akan menyebar dan meluap sehingga masyarakat tidak nyaman, terlebih ibu itu. Nah, jikalau sedang musim kemarau ataupun panas, maka terdapat banyak debu-debu yang dihasilkan oleh truk-truk atau kendaraan besar yang lewat tersebut. Terlebih, informan kami ini tempat tinggalnya berada tepat di pinggir jalan yang dimana truk-truk besar lewat, sehingga debu-debu itu pun masuk ke dalam lingkungan ibu ini. Apalagi baru-baru ini terdapat berita bahwasanya TPAS ini terjadi kebakaran, sehingga juga berdampak kepada informan kami tersebut, yang dimana dia merasakan kurang nyaman pada pernafasannya, yaitu sesak nafas ataupun dia batuk. Selain itu mengganggu pemandangan juga. Untuk menghindari hal-hal tersebut yang lebih jauh, maka ibu ini mengungsi ke tempat rumah saudaranya. Selain dampak negatif yang tadi dinyatakan ibu itu tersebut, ibu ini juga membenarkan adanya dampak positif, yang dimana dampak positif ini adalah dia mencari sumber ekonominya di daerah tersebut.
Jadi mau tidak mau ibu ini tetap tinggal di daerah tersebut. Ya walaupun nanti misalnya ada pergusuran, ibu ini akan terima-terima saja. Selain itu juga untuk kebersihan atau dampak lainnya tidak terjadi apa-apa, semuanya aman. TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang dimana tuh semua sampah-sampah yang berada dari kota ataupun setiap kecamatan yang ada di kota itu berakhirnya di tempat pembuangan akhir sampah tersebut. Dan di Medan sendiri itu ada tempat pembuangan akhir sampah yang namanya itu TPA Terjun, yang dimana TPA Terjun ini adalah satu-satunya tempat pembuangan akhir yang menampung seluruh dari kecamatan Medan. Itu ada 21 kecamatan. Dapat fasilitas yang ada di TPA, yaitu alat-alat atau mesin-mesin penggunaan sampah. Yang kedua ada musola, yang ketiga ada tangki air, yang keempat ada timbangan sampah, yang kelima ada pos keamanan, dan lain sebagainya. Proses pengumpulan sampah-sampah di mana pada saat truk masuk itu truk akan memasukkan ke dalam lubang besar. Jadi alat-alat berat itu seperti bulldozer, eskavator. Nah, mereka bekerja di mana bulldozer ini itu ambilan dari eskavator yang mencoba untuk menaikkan dari lubang ke atas permukaan dan membawa sampah-sampah ini untuk diratakan ke permukaan sampah-sampah lainnya. Proses pemerataan tanah tersebut oleh bulldozer itu dengan tujuan agar sampah-sampah yang baru datang kemudian diangkat oleh ekskavator itu tidak menumpuk begitu saja, dan akhirnya bulldozer di sini bertugas untuk meratakan tanah tersebut agar tidak membentuk seperti gunungan sampah. Selain itu, jalanan yang ada di TPA Terjun merupakan jalanan yang hasilnya itu diperoleh daripada sampah-sampah tersebut. Jadi jalanannya itu ditumpuk tanah, batu, dan sampah, sehingga apabila saat hujan tanahnya itu akan rentan menjadi lembek dan akan menghambat armada sampah untuk menaik ke atas dan melakukan proses pembuangan sampah. Tentunya dengan keberadaan TPA Terjun itu akan sangat mengganggu aktivitas ataupun kegiatan dari masyarakat sekitar, yang dimana terdapat banyak polusi udara yang menyebabkan bau tidak sedap, dan juga pada saat gas metana yang ada di bawah sampah tersebut itu meledak dan mengakibatkan kebakaran, itu akan sangat mengganggu aktivitas manusia yang ada di lingkungan TPA Terjun tersebut, yang dimana dampak dari kebakaran tersebut bisa mengakibatkan gangguan pernapasan yang mengakibatkan bisa menjadi sesak napas. Jika suatu hari tempat akhir pembuangan sampah itu sudah menumpuk sekali, mereka sudah menyediakan lahan yang besarnya sekitar 4 hektar. Nah, lahan 4 hektar itu akan dijadikan tempat penampungan yang baru yang akan dipakai untuk 3 tahun ke depannya. TPA Terjun menjadi masalah sosial bagi masyarakat yang bermukim di luar TPA Terjun. Hal itu dikarenakan apabila cuaca sedang hujan, maka aroma-aroma atau bau tidak sedap dari sampah itu akan menyeruak keluar dan mengganggu indera penciuman masyarakat. Serta apabila musim kemarau dan armada sampah melewati jalanan yang pinggirannya itu dimukimi oleh masyarakat, maka debu-debu akan membuat masyarakat mengalami sesak nafas. Oleh karena itu, TPA Terjun menjadi masalah sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitaran luar TPA Terjun tersebut. Karena sudah 14 menit lewat 19 detik kelompok 1 menemani dengan pembahasannya, oleh karena itu kelompok 1 izin mengundurkan diri. Dan apabila ada kekurangan dari kelompok 1 dalam menyampaikan pembahasannya, kelompok 1 mohon maaf dan terima kasih.